Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan kembali membahas mengenai coding, yang dimana pembahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya membatasi suatu edit data. Jadi di sini saya memiliki data user ya, yang dimana dia memiliki username di sini. Nah, di sini saya mau membatasi si username ini. Jadi user kalau dia mau mengedit username-nya dia gitu, dia hanya bisa mengedit selama 5 hari sekali gitu misalnya. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Cara pertama, di sini tabel usernya harus disertakan yang namanya date update ya. Oke, di sini harusnya date update itu bukan date time ya, tapi time stamp. Not null ya. Save. Nah, ketika diklik, dia akan menghasilkan current timestamp ini ya. Jadi fungsinya timestamp ini dia akan keganti ketika username-nya itu nanti berubah datanya atau diedit gitu ya. Nanti jadi apa? Diganti jadi kapan hari atau date si username itu diubah atau diganti. Filenya di sini config seperti biasa, koneksi ke database. Kemudian ini untuk list usernya yang akan menampilkan ini ya. Saya nggak akan bahas lagi karena untuk list seperti ini sudah banyak saya bahas di video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian untuk form edit, nah ini baru saya buat seperti ini ya. Nah di sini kita akan tambahkan form edit untuk username dan juga tombol ya. Form edit.php ini ya. Tag table. Pertama ini untuk codingan di atasnya, saya menggunakan library ya. Biasa library Bootstrap supaya lebih bagus dan lebih cantik tampilannya. Table, kemudian class. TR. Tag pembuka untuk table itu adalah TR ya. Tag TH untuk menebalkan hurufnya. Kemudian tag TD. Enter tag input ya. Kita buat teks aja meskipun username datanya. Kemudian username. Kemudian kita tambahin ID, perlu nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Nggak usah tambahin ID, tambahkan placeholder. Edit username. Kemudian setelah ini tambahkan tag tr lagi untuk tombolnya. Tag td, copy paste, enter. Kemudian tag button, kelas btn success ya, biar warnanya hijau. Kemudian name-nya kita kasih nama edit user, kirim. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oh, di sini saya kurang menambahkan judul ya. Kita tambahkan H3 gitu. Edit user. Di bold kali ya, biar bagus. Oke, kita refresh sekali lagi. Center ya. Oke, seperti ini. Oh, setelah tambahkan kelas di sini ya. Biar cantik form username-nya, form inputnya, form control.
refresh sekali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk value-nya menampilkan username-nya, karena kita mau mengedit data, berarti kita akan get datanya atau select datanya ke tabel user untuk menemukan data lama atau data yang sudah kesimpan, karena di sini kita mau update. Jadi get user sama dengan MySQL query $connection. Itu biasa ya didapatkan dari sini ya. MySQL connect. Kemudian petik 2, select bintang from tabel user. Nama tabelnya. Tabel user. Where ID user, nama primary key-nya ya. $ID user. Memang belum saya buatkan di sini untuk $ID user-nya. Jadi kita akan buat dulu, deklarasikan. Deklarasikan apa? Deklarasikan ini ya. ID user yang kita oper dari listnya. Di sini ya. Ntar tombolnya saya liatin. Jadi ini adalah tombolnya. Jadi ini listnya untuk menampilkan datanya. Kemudian ini tombolnya seperti biasa, membuat list. Kemudian kita akan oper ID user atau primary key-nya untuk di where. Sehingga mendapatkan data user per ID sesuai dengan ID yang kita klik gitu ya. Berarti di sini menggunakan biasa $get ya. ID user. Kemudian kita menampilkan datanya dt user menggunakan MySQL fetch assoc ya. Koma ya ini ya $get user. Oke, setelah itu kita tambahkan value di sini. Value sama dengan $dt user, $dt user variabel yang di sini ya. Kemudian kurung kotak, titik koma, kemudian username. U-nya kecil. Oke, seperti ini. Kita jalankan, kemudian klik edit. Nah, tampil ya username-nya ya, yang kita get. ID user 1, username-nya VLS. Coba atau enggak. ID user 1, username-nya VLS. Coba kita buat, atau kita tampilkan yang ini, username-nya VL ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan sebuah alert gitu ya. Alert yang memberitahu bahwa username-nya hanya bisa diedit selama 5 hari sekali gitu. Pesan gitu. Kemudian di bawahnya kita buat JavaScript ya. Function. Oh, di sini belum kita tambahin ini, kita akan pakai onKeyUp ya, karena teks. Jadi onKeyUp. Tampil alert. Seperti ini, kemudian langsung ke $HTML, kurung kotak, titik koma, petik 2, pesan. Karena ID berarti menggunakan pagar, pesan. Terus petik 2, kita tambahkan label ya. Saya mau mengubah warna teksnya, style. Titik 2, titik koma, color. Oh sorry, style color sama dengan titik 1. Color red. Oke, pesannya adalah perhatian username hanya bisa diganti
selama 5 hari sekali. Oke, marginnya harusnya nggak ada ya. Kemudian ini nama functionnya adalah tampil alert ya. Dari sini, up dari sini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita refresh, kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita mengketikkan sesuatu atau mengganti username-nya, dia akan muncul perhatian username hanya bisa diganti selama 5 hari sekali. Jadi untuk memberitahu si user gitu ya. Jadi dia bisa pikir-pikir mau ganti atau enggak gitu. Kemudian kita akan melakukan pengecekan data dan penyimpanan datanya ketika sudah lebih dari 5 hari ya. Jadi atau sudah bisa mengganti username-nya. Di sini kita akan tambahkan PHP ya. Kita pakai if iset $get $post ya. Oh, di sini saya belum menambahkan post sepertinya. Ya, benar sekali. Tag form. Kemudian method post. Oke. Kita menggunakan post di sini ya. Isetnya adalah ini. Name dari buttonnya. Kemudian nama user. Sama dengan post. Nama user. Kok nama user ya? Username ya. Oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan waktu ya. Time zone. Karena di Bali jadi menggunakan Kuala Lumpur ya. Paling atas saja kali ya. Di bawahnya include. Oke. Selanjutnya di bawah di sini ya. Kita akan buat atau deklarasikan variabel date hari ini. Menggunakan fungsi PHP yaitu date. Biasa YMD, formatnya database ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecekan, cek MySQL query. Melakukan pengecekan ke tabel user ya. Select date div. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan ngeget tanggal hari ini pakai current juga bisa ya, atau current date gitu ya. Bisa kayak current date gitu ya. Kemudian kita sandingkan dengan date update tadi. Untuk mendapatkan berapa hari sudah terakhir kali si username ini diedit gitu ya. Dalam bentuk hari ya, berapa hari? 3 hari, 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, begitu ya. Date update. Jadi bisa menggunakan current date ini ya sebenarnya. Atau dolar hari ini gitu ya, bisa. Sama aja. Sama-sama nge-get tanggal hari ini. As total hari from tabel user where ya di sini saya belum membuat ID-nya ya. Tapi sepertinya tidak usah lagi dibuatkan di form. Di formnya kita bisa langsung buat where ID user sama dengan $ID user ya. Karena kita sudah mendeklarasikannya di atas ini ya, get-nya ini. Oke. Kemudian kita akan for each
check, dt check, kita tambahkan if $dt check kurung kotak titik 2 total hari bukan sama dengan ya, lebih besar dari 5, itu baru bisa melakukan insert into bisa update ya, update data. Seperti biasa MySQL query, kemudian $connection, titik komanya jangan lupa di koma, update, tabel user, set username sama dengan $username, dapatnya dari sini ya, where id user, $id user. Jadi harusnya kalian udah paham $id user yang didapatkan dari mana ya, itu dari di atas ini ya. Kita deklarasikan pertama tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita buat if lagi, kalau misalkan dia sukses gitu ya, if $update data. Kita akan sekat di sini karena mau buat JavaScript ya. Enter script alert sukses, else kemudian enter script. Alert gagal. Kemudian di sini kita akan buat else lagi. Kemudian kita sekat lagi. Kita tambahkan alert, JavaScript alert ya, yaitu alertnya adalah pergantian username harus lebih dari 5 hari gitu ya. Oke, sebelumnya saya cek dulu ya query-nya. $post username, name username. Oh, ini harusnya U kecil ya. U kecil, kemudian $hari ini. Select div. Nah, ini harusnya karena dia berupa varchar ya, harusnya pakai petik 1-2 kali seperti ini. Kemudian save. Oke, harusnya udah ya. Kalau kita melihat di database terlebih dahulu ya. Kalau kita jalankan. Nah, ini adalah data hari dari terakhir kali username-nya diupdate ya. Atau data usernya diupdate. Yang pertama adalah 40 hari yang lalu, 25, 11, 14, dan 3. Jadi yang harusnya nggak bisa ke-update itu adalah yang paling terakhir ya. ID apa itu ya, sebentar, ID user, ID username ya, yang harusnya tidak bisa diganti karena belum lebih dari 5 hari. Harusnya nanti date update ini kalau misalkan username-nya diganti, jadi misalkan ID user 1 itu diganti username-nya, berarti date update-nya itu akan ke update dari kapan hari atau kapan tanggal dari username ini diupdate. Jadi kalau misalkan diupdate-nya hari ini, berarti date update-nya akan berubah jadi tanggal hari ini, yaitu di tanggal 12 November 2023 ya. Sekarang kita coba. Oke, ini kita refresh, kita coba ya.
VLS, ini kita coba. Harusnya PLS ini bisa ya. Karena tadi pas kita run dia 40 hari ya. Di user 1 ya. Di user 1, jadi harusnya ketika dikirim sukses. Kita cek coba. Oh, bukan itu. Nah, jadi 0 hari kan resultnya. Data detailnya dikerubah jadi tanggal hari ini. Karena username-nya diubah di hari ini. Sekarang kita coba yang lain. Oh, yang lain lagi. Sekarang kita coba yang ID user 6 ya. Karena dia 3 hari atau belum lebih dari 5 hari. Oke, kita coba tadi list user ya. List user. Oke, yang Putra ini harusnya ya. Oke, ID user 6. Kalau kita edit gitu ya. Kirim. Nah, dia harusnya gini ya. Pergantian username harus lebih dari 5 hari. Kenapa dia muncul alertnya? Karena si Putra atau ID user 6, nih buktinya ID user 6 ya. Dia itu belum melebihi 5 hari dari pergantian user atau pergantian username yang dilakukan terakhir kali. Jadi pergantiannya baru 3 hari yang lalu. Ini 14, 11, 25. Jadi baru 3 hari yang lalu. Makanya muncul alert seperti ini. Kalau kita oke, harusnya datanya nggak keganti ya, tetap Putra ya. Kita refresh coba. Nah, tetap Putra username-nya. Kita coba di data yang lain ya. Kita refresh dulu. Misalkan VL ini ya, username-nya VL. Seperti itu. Kemudian kita kirim. Oke, sukses. Kita lihat ya, VL. Username-nya keganti, kemudian update-nya dari tanggal hari ini. Jadi kalau misalkan diganti lagi, nggak bisa ya. Ini masih VL ya, masih username 2 ya. Kita refresh misalkan, nah ini. Kita balikin jadi VL gitu misalnya. Dan kita kirim, tidak bisa. Karena belum melebihi 5 hari dari pergantian terakhirnya. So itu dia tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.